kelompok menuliskan satu keyakinan kelas pendidikan. Kalian pahami, saling menghargai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk hadir di ruangan ini guna melaksanakan seminar untuk perimbasan sekolah, karena sekolah kita merupakan suatu perimbasan dalam bentuk seminar luring, dan adapun nantinya yang menjadi materi kita di sini adalah menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi ini bagus sekali dengan materi ini, penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nantinya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di sini untuk melakukan sebuah tugas dari program pelatihan guru penggerak angkatan kelima, yaitu tugas dari aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Sebelumnya syukur alhamdulillah karena kita senantiasa selalu diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di tempat ini melakukan tugas-tugas kita, dan semoga semuanya akan bernilai ibadah kita. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, salah satu modul dari modul 1 yang kami pelajari, yang modul 1.4 ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif kita akan bahas lebih lanjut nanti. Di modul ini yang akan dipelajari atau yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, kemudian restitusi sendiri, segitiga restitusi. Kita langsung ke pembelajaran 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kontrol, atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Posisi kita secara keseluruhan, kalau kita mau akui dari hati kita yang terdalam, posisi kita masih berada di sini, masih di ilusi kontrol. Ilusi itu bisa diartikan sebagai khayalan, angan-angan kita. Kita menganggap bahwa diri kita kita menganggap bahwa kita sekarang berada di sini, posisi kita seperti ini. Di sekolah ya Pak, di sekolah dan sebagai orang tua. Yang pertama, ilusi kontrol yang pertama, bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa mengontrol siswa kita. Itu khayalan kita yang pertama yang kita lakukan sekarang ini. Bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Bahwa ternyata itu hanya sebuah ilusi atau khayalan kita. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan. Nah, kita memperlakukan siswa, misalnya kalau dia terlambat datang, kita buat dia merasa bersalah. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau terlambat datang ke sekolah? Dan itu ternyata sesuatu yang tidak baik. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa bahwa kita mempunyai kekuasaan tersendiri sebagai guru, bahwa kita berhak memaksa siswa untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, dan ternyata itu adalah hal yang salah.
merangsang atau membangun keinginan siswa untuk menjadi seorang manusia yang berdisiplin, yang mempunyai disiplin positif, kita harus memahami 3 teori perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal ini. Mengapa orang melakukan sesuatu? Mengapa dia melakukan sesuatu? Tataran yang paling rendah adalah kenapa dia melakukan sesuatu? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia datang ke sekolah tepat waktu masih dalam tataran atau motivasi rendah. Motivasinya rendah karena hukuman. Dia takut itu kalau dari sekolah. Nah, itu yang paling rendah. Kemudian yang kedua, yang tatarannya lebih tinggi sedikit, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya dari gurunya. Kenapa siswa tepat waktu datang? Karena dia ingin dihargai. Itu motivasi yang kedua, motivasi terendah. Masih motivasi rendah. Dan itu merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan karena dari dirinya sendiri. Nah, tujuan yang ingin kita capai dari disiplin positif adalah motivasi internal, motivasi atau keinginan dari dalam dirinya. Nah, kenapa dia melakukannya? Untuk menghargai dirinya. Dia datang ke sekolah karena untuk menghargai dirinya, dia menghargai waktu, dia mempunyai cita-citanya sendiri. Nah, jadi bukan karena bukan karena nanti kalau saya tidak ke sekolah saya akan dihukum. Kalau saya ke sekolah saya akan dikasih hadiah. Bukan itu lagi. Tapi tujuan dari disiplinnya adalah memicu sesuatu dalam dirinya agar dia mau melakukan sesuatu karena dia menghargai dirinya sendiri. Misalnya saya ke sekolah tepat waktu, bukan karena saya takut ditegur atau dikasih hadiah, dikasih penghargaan, tapi karena saya sadar bahwa kewajiban saya ke sekolah memang harus tepat waktu, walaupun selama ini jarang karena keadaan. Oke. Nah, jadi itulah tujuan disiplin positif, menggali motivasi diri anak sendiri yang disebut sebagai motivasi internal, sehingga dia melakukan sesuatu karena dia mau, bukan karena orang lain. Semoga kita bisa membangkitkan hal itu kepada harapan yang akan kita terapkan di sekolah bukan hukuman, bukan menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka untuk mengatasi. Yang pertama adalah menebus kesalahan. Namun bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi anak kita bantu, kita bimbing, kita tuntun untuk bagaimana mereka bisa belajar dari hal-hal atau dari pelanggaran yang mereka buat. Itu sebuah ciri-ciri restitusi yang pertama. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi tadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya senang. Itu hasil dari restitusi. Anak tidak merasa dilecehkan, anak tidak merasa disakiti, tapi dia tetap merasa nyaman ketika kita melakukan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tawaran. Tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita menawarkan sebuah solusi kepadanya. Apa yang kau inginkan, nak? Apa yang menjadi tujuanmu? Jadi kita tidak langsung memvonis, kayak kau harus begini, tidak. Tapi kita menawarkan. Itu restitusi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi saat kita melakukan restitusi, kita mengajak dia berpikir, melihat ke dalam dirinya, kenapa saya melakukan ini? Apa tujuan saya? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi saya sempat sebut tentang kebutuhan dasar. Setiap orang melakukan sesuatu hal karena kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar seperti saya akan sebutkan. Nah, kita akan mencari tahu kenapa dia melakukan itu. Mungkin karena dia mencari kesenangan,
mencari perhatian, mencari kebebasan, itu semua adalah kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk sementara begini yang paling baik. Kemudian, fokus pada karakter. Jadi yang kita kembangkan adalah karakter anak itu. Kita akan didik mereka untuk bertanggung jawab, mencari solusi dari hal-hal yang mereka lakukan. Kemudian, yaitu fokus pada solusi. Jadi kita tidak dalam proses restitusi tidak ada proses menyalahkan anak, tidak ada. Kita tidak menanyakan alasannya dengan jelas, tapi ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita menanyakan alasan, tapi dia tidak sadar bahwa kita menanyakan alasan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia telah kembali ke kelompoknya, ke kelasnya dalam keadaan nyaman, tanpa hukuman. Nah, ini secara garis besarnya hukuman itu kebutuhan dasar, keinginannya, kemauannya, hal-hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan dasar manusia. Sunnatullah kayaknya Pak ya, sunnatullah. Jadi semua orang ingin disayang, ingin dicintai. Sama pasangan belakang, sama. Ada penjelasan di sini lebih lanjutnya. Hari hidup dia lapar, mungkin orang tuanya tidak menyiapkan makanan di rumah. Dia ke sekolah dalam keadaan lapar dan tidak bawa bekal dan duit, sehingga dia merebut makanan temannya. Itu banyak, itu mungkin kalau anak SD ya, yang saling berebut makanan. Atau ada temannya di sini yang berebut makanannya temannya yang dibeli dari warung. Nah itu ternyata adalah kebutuhan, dia memenuhi kebutuhan dasarnya ternyata. Kasihan dia lapar. Kemudian kita yang suka ketawa kayak Sahrul Pamang itu, saya curiga itu dia butuh perhatian. Ada juga di kelas 9B yang latih kadar itu tidak berhenti. Kemarin saya memperlakukan anak-anak kita ketika mereka melakukan pelanggaran, kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Nah ini adalah posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, itu ternyata tidak tepat. Yang diharapkan, yang bisa kita terapkan di sekolah, di kelas kita khususnya adalah sebagai pemantau dan manajer. Atau kita sebagai pemantau, dan yang paling ideal adalah manajer. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri seorang guru berposisi sebagai penghukum yang dilakukan adalah menghardik. Nah, ayo kita tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sering menghardik? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kecuali menyindir di status. Nah, kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ini itu. Seharusnya kau begini. Ibu kecewa kalau kau begini. Seharusnya kau begini. Ternyata, ibu capek mama. Itu posisi membuat orang bersalah, tidak baik untuk anak kita. Kemudian, nah hasilnya sebagai seorang guru penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya takut dia dihukum, takut dimarahi, takut ditunjuk-tunjuk, akhirnya dia berbohong. Itu ternyata hasilnya. Kemudian kalau pembuat orang bersalah menyembunyikan, menghargai, tujuannya adalah menghargai diri sendiri. Ketika kita berposisi sebagai seorang manajer, tujuan akhirnya adalah anak-anak akan menghargai dirinya sendiri, bukan karena sebuah hukuman, bukan karena sebuah penghargaan. Ini, nah guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau misalnya ada yang melanggar, ya, kita tidak langsung dengan jannah kita apa kesalahan jannah hari ini. Nah itu yang saya lakukan. Contoh saja. Itu ketika jannah, kasusnya jannah pada saat itu jannah tidak akan mengalami hal itu lagi.
Seharusnya begitu katanya kalau ada anak-anak melakukan kesalahan. Kemudian hasilnya adalah anak-anak akan menjadi sosok yang pribadi yang kuat, yang bisa menghargai, yang terutama adalah bisa menghargai diri sendiri. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau tanyakan tentang apa sebenarnya perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Karena tadi saya dengar kalau ditanya lagi apa kesalahan yang telah kau buat, apa peraturan yang telah kau langgar, kembali lagi ke peraturan. Yang mana itu keyakinan kelas sebenarnya? Saya tidak terlalu paham nih Ibu. Saya bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Yang sangat luar biasa. Saya akan mencoba menjawab berdasarkan pemahaman saya sendiri, Bu ya. Terus terang saya pelajari ini 2 minggu, itu pun dengan instruktur dan fasilitator sambil belajar mandiri. Pertanyaan tadi adalah apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Saya kembalikan tadi, peraturan itu pertama biasanya menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Kemudian keyakinan menggunakan kata-kata positif, lebih kepada positif. Kalau peraturan kayaknya kesannya itu tujuan akhirnya adalah menghukum. Kalau ada yang melanggar dihukum, itu peraturan. Atau kalau misalnya tidak berbuat baik, ya penghargaan. Kalau keyakinan, dia melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu saya analogikan tadi bahwa keyakinan itu sama dengan iman, Ketika kita melakukannya, ketika kita sudah yakin bahwa itu adalah sesuatu yang baik, apapun yang terjadi kita akan lakukan. Itu namanya keyakinan kelas. Kita yakin bahwa itu akan membawa kita kepada sesuatu yang baik. Kalau keyakinan dia, itu menurut pemahaman saya. Kalau peraturan, kita cenderung mengaitkannya dengan hukuman. Tidak boleh misalnya, tidak boleh terlambat datang. Begitu kita terlambat, hasilnya adalah hukuman. Itu namanya peraturan. Dia berkonotasi dengan sesuatu yang negatif misalnya, begitu maksudnya. Terus kalau keyakinan, dalam keyakinan itu ada peraturan memang juga, Bu. Ada aturan memang, tapi dia lebih kepada kesadaran diri. Dia sadar untuk melakukannya, dia sadar untuk tidak melakukan hal itu, peraturan itu. Tetap ada aturan memang, tapi lebih kepada yang berkonotasi positif, membawa siswa untuk melakukannya karena dia yakin bahwa itu yang sesuatu yang baik. Menghargai teman. Dia menghargai teman karena dia yakin bahwa itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Kalau kita bawa menghargai teman ke peraturan, berarti tidak mengganggu teman. Ketika kita mengatakan tidak, tapi jangan mengganggu teman, dia akan dikatakan bahwa ada disiplin positif yang berbicara mengenai belakang. Saya mau tanyakan di sini bagaimana cara membujuk dan memberikan kepada anak untuk mengontrol kedisiplinan diri sendiri. Terima kasih. Baiklah, bagaimana agar anak agar anak bisa mengontrol atau bisa dan dirinya sendiri lah disiplin, maksudnya tujuan pertanyaannya. Nah, kita kembali kepada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasinya untuk